Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan yang namanya evaluasi proses dan hasil program BK. Saya akan melakukan suatu penilaian terkait pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di suatu sekolah. Adapun yang menjadi bahan evaluasi saya yaitu video pemberian layanan bimbingan kelompok di SMA Plus Negeri 17 Palembang oleh Ibu Nur Intan Widianti. Adapun evaluasi proses pada kegiatan bimbingan kelompok yang telah dilaksanakan, yang pertama peserta didik terlibat aktif. Di sini saya memberi skor 4, di mana peserta didik terlibat dalam berbagai aktivitas seperti perkenalan, ice breaking, dan diskusi. Setiap peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan dengan memainkan peran dan berinteraksi dengan sesama peserta didik yang lainnya, menunjukkan keterlibatan aktif yang sangat baik, di mana peserta didik menunjukkan partisipasi dalam setiap bagian kegiatan. Mereka tidak hanya hadir tetapi juga ikut serta dalam diskusi, bermain peran, dan kegiatan lainnya. Nah, selama sesi, peserta didik seperti Putra, Ahmad, dan Rahma secara aktif berbagi pengalaman pribadi dan memberikan pendapat mereka tentang masalah komunikasi yang dialami. Yang kedua, peserta didik antusias dalam mengikuti kegiatan. Di sini saya memberi skor 4, di mana secara umum peserta didik telah menunjukkan antusias yang cukup baik dalam mengikuti kegiatan. Peserta didik terlihat bersemangat selama ice breaking dan selama sesi diskusi. Nah, peserta didik menunjukkan sikap yang positif dan bersemangat selama kegiatan berlangsung. Mereka tertarik pada materi atau topik yang dibahas dan bersemangat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Ketika melakukan ice breaking atau role playing, peserta didik seperti Ica dan Alisa tampak bersemangat dan terlibat penuh tanpa adanya rasa canggung. Yang ketiga, peserta didik kreatif. Di sini saya memberikan skor 3, di mana kreativitas peserta didik terlihat dalam cara mereka memainkan peran dan berimprovisasi dalam sesi role playing. Meski demikian, masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal-hal ide kreatif yang lebih beragam selama diskusi. Nah, peserta didik di sini menunjukkan kemampuan untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah atau dalam memainkan peran mereka. Mereka bisa mengembangkan ide-ide baru atau pendekatan unik terhadap tugas yang diberikan. Nah, saat bermain peran, peserta didik seperti Putra dan Alisa mampu berimprovisasi dan menambah detail pada skenario yang diberikan. Di mana hal ini tentunya menunjukkan kreativitas mereka dalam memahami dan menyampaikan materi. Kemudian yang keempat, peserta didik saling menghargai. Di sini saya memberikan skor 4, di mana peserta didik menunjukkan sikap saling menghargai dengan baik. Setiap pendapat yang disampaikan diterima dengan baik oleh peserta didik yang lainnya. Tidak ada interupsi yang mengganggu dan setiap pendapat didengar dengan baik oleh peserta didik yang lain. Dan juga di sini peserta didik menunjukkan rasa hormat terhadap pendapat dan perasaan teman-teman mereka. Mereka tidak memotong pembicaraan, mendengarkan dengan baik, dan memberikan respon yang sopan. Nah, di sini ketika Rahma mengemukakan permasalahannya, teman-temannya mendengarkan dengan seksama dan memberikan saran tanpa menghakimi. Yang kelima, peserta didik saling mengeluarkan pendapat. Di sini saya memberikan skor 4, yang dimana setiap peserta didik berkesempatan untuk mengeluarkan pendapat mereka mengenai topik yang dibahas. Pendapat mereka tentunya beragam dan mencerminkan pemahaman yang baik tentang topik komunikasi efektif. Nah, peserta didik aktif dalam memberikan pendapat mereka. Mereka tidak ragu untuk berbagi pemikiran, ide, atau saran mereka selama diskusi berlangsung. Yang keenam, peserta didik berargumentasi mempertahankan pendapat masing-masing.
Di sini saya memberikan skor 4, di mana terlihat bahwa peserta didik mampu mempertahankan pendapat mereka saat berdiskusi. Namun beberapa siswa mungkin masih terlihat sedikit ragu dalam mengemukakan argumennya. Namun hal itu sudah menunjukkan kepercayaan diri mereka dalam berargumentasi. Jadi peserta didik berargumentasi mempertahankan pendapatnya masing-masing, tidak hanya mengemukakan pendapat, tetapi juga mampu memberikan alasan dan bukti untuk mendukung pendapat mereka, serta mampu mempertahankan argumen mereka saat didiskusikan oleh peserta didik lainnya. Nah, contohnya pada ketika membahas solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Rahma, peserta didik lainnya seperti Ahmad dan Putra tidak hanya memberikan saran, tetapi juga menjelaskan mengapa saran mereka itu valid dan memberikan contoh untuk mendukung argumen mereka. Selanjutnya, evaluasi hasil. Yang pertama, saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan oleh guru BK. Yang dimana pernyataan ini mengukur seberapa baik peserta didik memahami tujuan utama dari layanan bimbingan kelompok yang telah disampaikan oleh guru BK. Tujuan tersebut mencakup peningkatan kemampuan komunikasi efektif dan penerapan teknik role playing untuk memahami dinamika kelompok. Jadi di sini saya memberikan skor 4 pada pemahaman tujuan materi, di mana tentunya peserta didik akan memahami tujuan dari materi yang disampaikan oleh guru BK. Materi tersebut telah dijelaskan dengan jelas dan terstruktur oleh guru BK sehingga peserta didik tentunya akan dapat mengerti apa yang diharapkan dari kegiatan layanan yang telah diikutinya. Kemudian yang kedua, saya memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi-materi yang disampaikan guru BK. Pernyataan ini menilai seberapa banyak pengetahuan dan informasi baru yang diperoleh peserta didik selama sesi bimbingan kelompok. Pengetahuan ini termasuk teknik komunikasi efektif, pentingnya keterbukaan, dan cara mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Di sini saya memberikan skor 4, di mana peserta didik tentunya akan memperoleh banyak pengetahuan dan informasi baru dari materi yang disampaikan. Penjelasan yang diberikan oleh guru BK sangat komprehensif dan membantu peserta didik untuk memahami konsep-konsep baru yang sebelumnya belum diketahui. Yang ketiga, saya menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru BK. Pernyataan ini mengevaluasi kesadaran peserta didik tentang pentingnya mengaplikasikan sikap yang sesuai dengan materi atau topik layanan bimbingan kelompok yang telah diberikan seperti keterbukaan, rasa percaya diri dalam bertanya, dan komunikasi yang jelas dan efektif. Di sini saya memberikan skor 4, di mana tentunya peserta didik akan menyadari betapa pentingnya bersikap sesuai dengan apa yang telah disarankan oleh guru BK. Materi ini menekankan pada pentingnya komunikasi yang efektif dan sikap positif dalam interaksi sehari-hari. Yang keempat, saya meyakini diri akan lebih baik apabila bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru BK. Pernyataan ini menilai keyakinan peserta didik bahwa menerapkan sikap yang sesuai dengan materi yang disampaikan akan meningkatkan kualitas diri peserta didik. Sikap ini meliputi keberanian untuk bertanya, menghargai pendapat orang lain, dan komunikasi yang efektif. Jadi di sini saya akan memberikan skor 4, di mana peserta didik akan meyakini bahwa dengan bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan, peserta didik akan menjadi individu yang lebih baik. Materi ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana berkomunikasi dengan lebih baik dan efektif. Selanjutnya yang kelima, saya dapat mengembangkan perilaku yang lebih positif setelah mendapatkan materi yang disampaikan oleh guru BK. Pernyataan ini mengevaluasi kemampuan peserta didik untuk mengembangkan perilaku yang lebih positif setelah mengikuti sesi bimbingan kelompok. Nah, perilaku positif ini bisa berupa peningkatan keberanian untuk berkomunikasi, kemampuan mengatasi rasa canggung, dan peningkatan berinteraksi dalam lingkungan sosial. Di sini saya memberikan skor 4,
yang dimana peserta didik merasa dapat mengembangkan perilaku yang lebih positif setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Yang dimana materi tentang komunikasi efektif membantu peserta didik menyadari area-area di mana peserta didik perlu untuk memperbaiki cara berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang keenam, saya dapat mengubah perilaku sehingga kehidupan saya menjadi lebih baik. Tentunya pernyataan ini mengukur kemampuan peserta didik untuk mengubah perilakunya berdasarkan topik materi yang telah disampaikan sehingga dapat berdampak positif pada kehidupan sehari-hari peserta didik, baik itu dalam konteks akademik, sosial maupun pribadi. Di sini saya akan memberikan skor 4 di mana peserta didik merasa bahwa ia dapat mengubah perilakunya sehingga kehidupannya akan menjadi lebih baik. Tentunya pengetahuan dan kesadaran yang diperoleh dari materi ini memberikan landasan yang kuat untuk perubahan positif dalam cara peserta didik untuk berkomunikasi dan berinteraksi.